got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm Ada bocah culun nih. Bantai aja lah ya. Ayo. Ngapain lu segoy-goyin nulis? So pinter banget lu. Di kelas juga diem aja. Ngapain ngerjain tugas? Gak usah gaya-gayaan. Hidup lu tuh ya ampun, miris gua ngeliatnya. Gak usah gaya-gaya nulis lah, udahlah. Apa ya? Dicabut. Yuk. Si culun lagi makan, usilin kali ya. Ngapain lo? Boleh lah bagi. Ngapain sih makan-makan Gue ginian? lapar banget, belum makan dari. Ya ampun, ya makanan ginian basian, ngapain sih? Ngapain? Ngapain? Apa aja. Ya nggak sih? Asli. Aduh. Tapi Ben. Si culun main basket ngapain? Lu nggak profesional. Nggak usah main basket. Cemen. Lu itu cemen, nggak usah main basket. Lu pulang tidur, cuci kaki, cuci tangan, tidur, oke? Cabut lu. Nah, kalian sudah melihat kan cuplikan video tersebut? Jangan ditiru guys, karena video tersebut merupakan contoh perilaku perundungan yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, ngomong-ngomongin perundungan, kalian tahu gak sih perundungan itu apa? Pasti kalian gak asing dong dengan kata perundungan, karena sudah banyak kasus perundungan yang terjadi masa kini yang tanpa kalian sadari, baik di sekitar lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk mengetahui definisi perundungan, lalu korban usianya dan berapa banyak korbannya, lalu faktor eksternal dan internal, terus dampak bagi pelaku dan korban, lalu ada bagaimana cara mengurangi perilaku perundungan. Mari kita lihat wawancara yang telah kelompok kami lakukan kepada psikolog dan guru BK SMAN 74 Jakarta. Suatu kondisi di mana hal yang bisa saja dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja yang sifatnya itu memberikan tekanan kepada siapa? Kepada siapapun. Artinya ada objeknya. Nah, objek yang dijadikan di sini itu apa? Ya orang gitu. Nah, biasanya ini terjadi di dalam kondisi lingkungan sosial atau lingkungan dalam sekolah. Pada dasarnya itu perundungan tuh nggak selalu terjadi di kondisi anak-anak sekolah aja, remaja gitu, atau bahkan anak yang prasekolah bisa nggak bisa, bahkan orang yang dewasa pun bisa nggak bisa juga gitu loh. Karena kan yang tadi saya katakan ada objeknya. Nah, objeknya ini apa ya? Kita gitu sebagai manusia gitu. Kalau mau dilihat dari tingkatan kasusnya, kalau kita mau ukur berapa banyak, mungkin kalau dilihat dari persentasenya ada nggak ada. Cuma kalau dikatakan banyak, ya kan sifatnya kasuistik gitu loh. Kasus itu artinya ya per case per kasus, yang sifatnya ya banyak gitu. Banyak dalam artian kita harus melihat itu ya data yang ada yang masuk di wilayah kebaran yang sifatnya itu untuk menjawab mengenai kondisi-kondisi yang terkait dengan kondisi apa ya perundungan tadi. Ya, bercanda itu kan sesuatu yang kita standarkan, gitu. Sesuatu yang kita katakan sebagai hal yang kita anggap lazim lah, kita anggap normal lah gitu loh. Cuman memang banyak perilaku perundungan itu dibungkus dengan kata-kata bercanda gitu loh. Akan tetapi kalau bercanda itu setiap orang punya kadar yang masing-masing gitu loh, nggak bisa dikatakan. Tapi yang dikatakan perundungan itu apa? Lalu dikatakan bercanda itu apa? Lalu batasannya sampai di mana gitu loh?
Ya kita harus kembali kepada norma-norma yang ada, moral-moral yang ada juga, atau value-value yang ada. Batasannya tuh sampai di mana sih? Mungkin nggak ketika kita bercanda, contoh sampai baju teman kita itu seandainya contoh ya, seandainya itu sampai dirobek kayak gitu. Apakah itu bercanda? Ya, akan ada kelompok yang sifatnya itu akan mengatakan ya itu bercanda gitu loh, ya kan? Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, apakah itu bercanda kan? Enggak, gitu loh. Artinya kan ada batasan yang dikatakan ya tadi norma-norma atau moral-moral yang sifatnya itu ya memang nggak boleh ditampoli gitu loh satu sama lain. Karena kan pada dasarnya kita harus menghargai gitu loh. Karena kalau berkata mati orang ya nggak bisa. Jadi janganlah atau hindarilah gitu loh yang memberikan kesan bahwa ketika kita mengatakan kita melakukan hal yang demikian gitu, kita merundung lalu kita mengatakan bahwa ya, itu kan bercanda gitu ya, nah, gitu. Kayak demikian. Jadi kita juga harus bisa nempatin diri itu artinya ketika kita bercanda kita berhadapan dengan siapa ya kita harus bisa gitu. Oh banyak banget. Kalau ditanya faktor internal, eksternal gitu terkait dengan apa perundungan kan? Pelakunya kah? Atau korbannya kah? Sebenarnya kalau mau dilihat itu kalau dalam psikologi itu ada 3 hal. Yang pertama itu pikiran, kalau dalam bahasa kita itu kognitif, itu ada juga perasaan, itu afeksi, itu juga lalu yang ketiga itu perilaku itu atau psikomotor dalam bahasa kita. Nah, ketiga hal itu tuh sebenarnya kita dapatkan nggak dapatkan. Kita mendapatkan itu dari mana? Pertama kali kita mendapatkan itu, kita belajar pertama kali itu dari mana? Dari keluarga. Keluarga itu yang memberikan namanya pembelajaran awal atau memberikan namanya value atau nilai-nilai yang kita miliki. Nah, berkembangnya itu ketika kapan? Berkembangnya itu adalah semakin kita bertambah usia, otomatis psikososialnya kita di lingkungan itu akan semakin bertambah juga. Itu yang membuat kita tuh menjadinya apa? Belajar akan mengenai nilai-nilai atau bertambah mengenai value-value tadi. Nah, apabila di dalam perkembangan itu mengalami gitu loh adanya hal-hal yang sebenarnya tidak terpenuhi gitu loh. Contohnya apa? Di dalam keluarga ternyata yang seharusnya mendapatkan namanya perasaan yang hangat dari siapa? Dari orang tua kan yang pertama kali ya, dari orang tua, dan lalu kita nggak terpenuhi, bisa aja gitu loh, kita nggak merasa nggak mendapatkan itu, lalu kok bisa sih muncul ke dalam namanya ke lingkungan. Bisa ke lingkungan itu sebagai bentuk sikap protes gitu loh, protes sama apa yang tidak didapatkan atau apa yang tidak seharusnya kita dapatkan, dan itu pun yang harusnya kita dapatkan ya di keluarga. Ya larinya kemana ya? Keluar, bisa juga gitu loh. Artinya faktor keluarga itu penting sekali gitu loh, terkait dengan kondisi bahwa kita itu perundungan atau pola asuh bisa nggak? Bisa gitu, sangat bisa sekali gitu untuk anak-anak sana. Jadi kalau ditanyakan apakah faktor internal, eksternal itu ada pengaruhnya. Itu kalau saya bicara dari internal di dalam keluarga yang tadi. Kalau eksternal apa tadi yang saya sampaikan, psikososial itu membantu. Kadang kita ngerundung tanpa disengaja. Besar banget dampaknya kepada pelaku pun kalau terlalu berbahaya dan membahayakan orang yang melakukan hal tersebut juga dapat membuat dia itu hilang akan apa di kemudian hari dia bisa aja tidak bisa mengendalikan diri dia gitu, yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana cara dia itu bisa melakukan penempatan diri di dalam lingkungan. Bisa banget gitu. Belum lagi kalau berbicara terhadap korbannya, kalau korbannya apa yang terjadi gitu, banyak faktor gitu. Salah satunya apa ya, bisa aja kalau perundungan itu sangat membekas banget, itu bisa meninggalkan trauma juga gitu. Dan itu bisa mengganggu namanya dalam perkembangan dia juga misalnya. Gitu sih. Ya, nih menarik. Upaya apa yang bisa dilakukan gitu loh? Dari mana nih upayanya? Karena untuk berbicara perundungan itu banyak sekali yang harus dilakukan. Pendekatannya itu bukan hanya dari pendekatan dari sekolah aja, pendekatan orang tua juga harus ada gitu loh, pendekatan dalam lingkungan interaksi sosial pun itu harus ada juga gitu loh.
Belum lagi pendekatan apabila yang lebih secara spesifiknya nanti kalau perlu pendekatan secara psikis juga itu harus ada juga gitu. Sebenarnya banyak faktornya. Pendekatan-pendekatan itu yang nantinya itu paling tidak itu bisa dilakukan namanya apa? Pencegahan juga. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan ketika kapan? Ketika kita itu mendapatkan cukup banyak edukasi. Edukasi ini apa sih? Nah, contoh kalau di sekolah itu ada nggak gitu loh, seandainya itu diberikan namanya itu edukasi mengenai perhubungan gitu loh, atau ada pihak tenaga ahli, baik itu psikolog anak, atau bahkan konselor gitu loh, atau bahkan dari lembaga-lembaga tertentu yang sifatnya itu memberikan edukasi terkait dengan masalah perhubungan gitu loh. Nah, ini pun harus diberikan juga, kan tujuannya pencegahan. Dengan adanya hal yang demikian itu bisa mengupayakan supaya paling tidak itu yang ditingkatkan apa? Kepekaan terhadap apa? Aware-nya kita mengenai kondisi-kondisi apabila kita melakukan hal ini akan ada konsekuensinya loh gitu loh. Dampaknya gimana? Dampaknya seperti ini loh. Nah, ini yang nantinya akan diberikan gitu. Yang nantinya teman-teman itu bisa untuk paling tidak itu mencoba untuk menjadi pertimbangan juga ketika melakukan hal itu. Apabila terlalu berlebihan ada hukumnya nggak? Ada juga gitu. Nggak bisa kita membalut tadi seperti yang ditanyakan tuh apa, membungkus itu dengan kata bercanda gitu. Itu juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasa Fitri, biasa dipanggil dengan Ibunya. Saya selaku guru BK di SMA Negeri 74 Jakarta. Definisi perundungan menurut saya adalah sebuah tindak kekerasan penindasan berupa verbal, fisik yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Oke, untuk saya pribadi gitu ya, di 74 ini saya sudah menangani 2 kasus perundungan, di mana kasusnya adalah secara verbal dan secara fisik gitu ya. Walaupun salah satu di antaranya adalah si korban mengatakan bahwa saya paham gitu ya bahwa si pelaku begitu bercanda, namun si korban merasa bahwa itu bukan bercanda. Jadi intinya si korban merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Jadi saya tindak lanjuti begitu ya, untuk menindaklanjuti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau secara umum dilihat gitu ya, perundungannya seperti apa begitu ya. Ketika yang kasusnya di saya memang hanya apa ya bahasanya, mungkin himbauan begitu ya, ketidaknyamanan gitu terhadap pelaku untuk mengetahui bahwa ketika memang bercanda dilihat gitu ya, bercanda dengan siapa dan sekiranya pantas atau tidak untuk melakukan itu begitu. Jadi kalau sanksi sendiri tidak bisa disamaratakan, harus dilihat sejauh mana perundungan yang sudah dilakukan gitu. Oke, upaya yang bisa dilakukan sekolah adalah yang pertama tentunya menginformasikan kepada seluruh warga sekolah terkait dengan perundungan itu seperti apa. Kemudian bisa dibantu dengan proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga, di mana banyak peserta didik mengambil gitu ya tema tentang perundungan. Nah, disitulah kami secara bersinergi gitu menginformasikan bahwa yuk kita stop perundungan dan menjadi agen perundungan di sekolah masing-masing begitu. Setelah mendengarkan hasil wawancara dari guru BK dan psikolog, diharapkan dapat disimak dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lebih sikap kepada orang lain, karena banyak orang yang secara tidak langsung melakukan tindakan perundungan entah melalui ucapan dan perilakunya. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, termasuk melakukan tindak perundungan. Entah balasan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak, dan sanksi yang berlaku di sekolah maupun di muka umum yang diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP.